Webinar ini sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hewan Widya Asmara S.Hu PhD. Akan disampaikan tentang strategi program vaksinasi PMK pada ternak di Indonesia. Sebelumnya akan saya sampaikan CV beliau. Beliau adalah Guru Besar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, menyelesaikan S1 dan dokter hewannya di FKUGM tahun 1978 dan lulus dari Magister Sekolah Pasca Sarjana tahun 1986. S3-nya tentang molekuler microbiology di University of Canterbury, UK tahun 1990 dan postdoc mengenai genetik diversity di Tsukuba, Jepang tahun 1997 dan genetic analysis di Biomedical School Bristol University, UK tahun 1999. Untuk itu waktu kami serahkan kepada Profesor Widya Asmara selama 30 menit. Monggo. Ya, terima kasih Prof. Wahyuni atas waktu yang diberikan. Kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Ya, sudah jelas, Prof. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan universitas atau yang mewakili, kemudian pimpinan fakultas atau yang mewakili pagi ini, yang terhormat para narasumber tadi, kemudian panitia penyelenggara, para peserta webinar yang kami hormati, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diizinkan, saya akan share materi sambil saya kurangi bebannya supaya tidak terganggu. Prof, monggo. Saya share materi ini. Share materi, buatnya share. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Kelihatan belum ya? Halo, sudah kelihatan? Sudah, Prof. Sudah kelihatan ya? Jadi yang ditugaskan kepada saya tadi adalah strategi vaksinasi PMK pada ternak di Indonesia. Saya malah menambah satu item lagi tanda tanya di sini. Kok tanda tanya? Apakah PMK-nya masih tanda tanya? PMK-nya tidak tanda tanya. Apanya yang tanda tanya? Ya strateginya ini, karena kita masih belum pasti strategi yang akan kita ambil itu apa nanti. Loh, kenapa belum pasti? Semua sangat tergantung kondisinya nanti ya. Kondisi apa saja yang mempengaruhi strategi nanti akan kita diskusikan. Kemudian yang pertama, terima kasih tadi para pembicara sebelumnya, para tokoh-tokoh muda itu, memang saya minta kepada panitia bahwa hal-hal yang sulit tadi mohon disampaikan oleh para tokoh muda tadi, sehingga bagian-bagian sulit sudah disampaikan oleh Dr. Hendra tadi, sudah disampaikan oleh Dr. Edi, sehingga saya hanya menyampaikan hal yang tidak sulit saja, yang sederhana saja. Meskipun demikian, hal yang sederhana itulah yang kemudian menjadi masalah paling heboh di masyarakat, yaitu tentang vaksinasi PMK. Heboh luar biasa, sampai kepada para politisi menyalahkan para pejabat daerah yang bukan bidang kesehatan hewan, menyalahkan karena kadang-kadang mereka tidak paham apa toh sebenarnya yang terjadi pada ketersediaan vaksin itu. Nah, makanya mari kita lihat bersama seperti apa. Nah, bagian ini saya kira sudah disampaikan oleh pembicara yang sebelumnya tadi. Yang penting adalah bahwa penyakit ini sudah memang lama di Asia, ya kan, lama. Ini maka kasih biru ini aja yang beberapa yang perlu kita sampaikan. Dan penyakit ini merupakan penyakit hewan yang memang lintas batas yang sangat serius, yaitu yang penting kita sampaikan ya. Kemudian meskipun tadi disampaikan bahwa mortalitasnya tidak tinggi pada hewan dewasa,
tetapi memang penyakit ini menyebabkan atau konsekuensi sosial ekonomi yang sangat berat, ya kan? Baik melalui kematian yang tidak tinggi, tetapi juga penurunan produksi dan kerugian perdagangan yang tinggi. Artinya, kalau negara kita tidak bebas, maka perdagangan kita dengan pihak-pihak luar juga tidak bebas, karena dalam beberapa hal nanti kita juga dilarang melakukan ekspor ke negara-negara yang bebas PMK. Itulah beberapa yang menjadi penting pada PMK ini. Jadi bukan hanya angka kematian, tapi konsekuensi ekonomi yang sangat berat bagi negara kita sebenarnya. Itu yang perlu kita sampaikan dalam tayangan yang ini. Ya. Penyebabnya tadi sudah disampaikan juga bahwa ini adalah termasuk virus genus Apto, ya kan, Papilla picornaviridae, dan yang penting lagi tadi adalah bahwa virus ini termasuk virus yang tidak beramplop. Ya, kenapa tidak beramplop menjadi berbahaya? Ya, karena zaman sekarang beramplop itu pasti ada konsekuensinya, nanti kena KPK dan segala macam. Nah, begitu juga virus ini tidak beramplop. Maka dengan tidak beramplop itu, maka dia menjadi, tadi disampaikan oleh Dr. Hendra, menjadi sangat tidak begitu sensitif dengan beberapa desinfektan ataupun pelarut organik, itu yang menjadi masalah. Dan dia juga agak tahan pada kekeringan, sehingga tadi salah satunya mungkin penyebarnya bisa melalui udara, meskipun jaraknya tidak sampai beratus-ratus kilo, kan katakan begitu. Tapi ini karena konsekuensi dari virus yang tidak beramplop tadi. Yang kemudian lagi tadi disampaikan oleh Dr. Hendra juga, virus ini genomnya RNA untai tunggal yang sense positif. Nah, karena dia itu virusnya adalah genomnya RNA untai tunggal, maka virus ini memang mudah sekali mengalami mutasi, sehingga tadi disampaikan oleh Dr. Hendra bahwa di dalam satu serotype saja, O misalnya saja, itu ada beberapa topotipe, ya kan? Di antara topotipe sendiri juga ada beberapa lineage yang itu muncul akibat dia adalah genom virus RNA, sehingga mudah sekali mutasi, kan begitu. Mutasi virus RNA itu bukan berarti dia virus yang sangat canggih atau dia sangat pandai, bukan. Ya karena nature-nya dari virus RNA itu kalau dia ada mutasi, dia tidak bisa mengadakan repair, sehingga itulah yang menyebabkan dia mutasinya sangat cepat sekali. Nah, itu jadi, dan virus tadi dikatakan oleh beberapa bicara tadi bahwa ini stabil pada suhu dingin, tetapi kalau itu ada dalam, misalnya saja adalah dalam mencemari produk hewan yang akan dikonsumsi seandainya, maka ini cukup dengan pemanasan biasa, waktu pemanasan itu sudah diharapkan dia mati, karena secara teori dia akan mati di atas 70 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi pada proses pemanasan saya kira itu sudah bisa dimatikan seandainya itu mencemari produk hewan untuk konsumsi. Meskipun tadi dikatakan tingkat zoonotiknya itu tidak tinggi, ada dulu pernah dilaporkan ada kasus, tapi sekarang dianggap bukan virus yang bersifat zoonotik lagi. Oke. Nah, tadi bahwa virus PMK itu sebenarnya kan tadi ada 7 serotipe, ada A, ada O, ada C, SAT1, SAT2, 3, dan Asia1. Ini endemik di berbagai negara di dunia ini. Nah, meskipun secara imunologis tadi berbeda serotipenya, tadi ada A, O, C, dan seterusnya, tetapi penyakit ini secara klinis tidak dapat dibedakan. Jadi gejala yang muncul tuh sangat serupa. Jadi tidak bisa dibedakan, oh kalau lepuhnya seperti ini berarti A, itu tidak bisa kita bedakan. Dan kembali lagi, yang menjadi masalah adalah di antara serotipe itu tidak ada cross immunity. Jadi misalnya A, itu juga tidak cross immunity dengan O dan seterusnya. Bahkan, tadi disampaikan oleh Dr. Hendra sendiri bahwa di dalam serotipe tadi juga ada keragaman antigenik yang luas, sehingga menjadi muncul topotipe, muncul lineage, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi masalah pada waktu kita akan menentukan galur vaksin yang tepat untuk wilayah di mana vaksinasi tadi akan dilakukan. Semua sangat tergantung pada analisis profil antigenik ataupun genetik dari strain virus PMK yang mewabah di tempat itu yang akan kita kendalikan dengan vaksin. Itulah yang menjadi masalah. Tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh baik Dr. Hendra maupun Dr. Edi tadi. Oke. Nah, tadi juga sudah disampaikan pengendalian dan pencegahan penyakit apa? Misalnya pemusnahan atau stamping out.
ya memang di Indonesia agak tidak bisa kita samakan di negara-negara yang maju atau kaya ya. Kalau mereka kan di peternakan yang negara maju kan lebih ke arah peternakan besar. Jadi kalau ada 1-2 ekor yang tertular maka langsung dimusnahkan begitu saja. Tetapi kalau di Indonesia kan beda, peternakan itu sebagian besar, meskipun sudah ada yang komersial, sebagian besar peternakan rakyat. Nah kalau yang dipunyai itu hanya 1-2 ekor kemudian langsung disuruh dimusnahkan, itu kan berarti dia kehilangan 100%. Nah oleh karena itu pemusnahan yang dilakukan di Indonesia itu ya pemusnahan yang terbatas dan terkendali sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Jadi yang menentukan adalah pejabat yang berkaitan dengan kesehatan hewan di setempat di tiap-tiap daerah, ya kan? Yang kemudian adalah pembatasan lalu lintas ternak, kemudian pembatasan lalu lintas produk ternak dan komponen terkait. Komponen termasuk misalnya saja mungkin kulit hewan, mungkin juga jerami dari daerah yang tertular. Jadi itu termasuk komponen-komponen yang dapat menularkan virus atau membawa virus. Oleh karena itu diperlukan biosekuritas yang ketat, kan begitu. Nah, kecuali itu juga untuk mengatasi bisa dengan supportive treatment, termasuk pada hewannya diberi misalnya saja tambahan vitamin, mungkin juga kalau tersedia untuk mengurangi infeksi sekunder bisa ditambah antibiotika, dan juga yang dilakukan adalah tadi penyemprotan dengan beberapa desinfektan yang cocok untuk sifat dari virus tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Dr. Hendra, kalau desinfektannya tidak cocok ya percuma, disemprot luar biasa tapi bahwa desinfektan yang dipakai tidak cocok untuk virus itu. Nah itulah yang harus dipikirkan tadi. Dan kemudian memang yang paling penting nanti adalah vaksinasi. Nah, di dalam program vaksinasi mestinya adalah kita harus memilih vaksin yang paling ideal, paling cocok untuk wabah yang sekarang ini. Kemudian juga, kalau tersedia vaksin, bagaimana strategi vaksinasi yang tepat? Itu yang harus kita rancang, kita pikirkan supaya dapat mengendalikan penyakit atau wabah itu di Indonesia saat ini. Nah, kalau kita lihat vaksin sendiri, syarat umum vaksin yang ideal itu seperti apa? Atau sebenarnya, yang pertama mestinya aman, ya kan, safe. Aman itu apa saja? Ya aman bagi hewan yang akan diberikan. Di antara tidak menimbulkan efek samping yang sangat merugikan, misalnya hewannya tiba-tiba menjadi shock, atau timbul peradangan di rasa yang suntikan yang sampai berhari-hari, itu kan termasuk yang tidak baik. Jadi harus memenuhi persyaratan itu. Kemudian harus stabil di dalam penyimpanan, idealnya begitu. Jadi kalau idealnya itu jangan harus disimpan di -70 dan seterusnya, itu syarat umum vaksin yang ideal dan tidak mahal. Nah, tidak mahal itu memang relatif, ya kan. Kalau kita bicara vaksin tadi Dr. Edi itu mengatakan dia ngambil S2 vaksinologi di Surabaya. Nah, di dalam ilmu vaksin itu istilah tidak mahal itu kan relatif, ya kan. Kalau misalnya saja untuk vaksinasi massal seperti ini memang harus relatif tidak mahal. Tetapi kalau vaksinnya vaksin individual, seperti misalnya saja kalian punya pet animal, hewan yang sangat disayangi, datang ke tempat vaksinasi atau ke dokter hewan, ditawari ini mau divaksin yang seharga 50.000 atau seharga 300.000. Pasti kalau Anda sayang pada hewannya mesti milih yang 300.000. Sehingga istilah tidak mahal itu sangat relatif untuk vaksin pada umumnya. Tapi yang paling penting sekali, kalau kita bicara vaksin yang ideal harus mempunyai potensi ataupun efikasi yang tinggi. Nah, untuk bisa punya potensi dan efikasi yang tinggi, maka vaksin itu harus imunogenik. Dan tidak hanya imunogenik saja, dia juga harus protektif. Jadi, vaksin terus imunogenik dan protektif. Itu kuncinya. Nah, apa yang dimaksud imunogenik? Ya, imunogenik tadi, karena nanti dalam imunogenik itu parameter yang diukur adalah titer antibodi, misalnya saja, maka vaksin harus menginduksi pembentukan antibodi dengan titer yang tinggi. Antibodi yang tipe apa yang seharusnya ideal dibangkitkan oleh vaksin tadi, yaitu kelas antibodi yang terbentuk itu lengkap, mulai dari IgM, kemudian juga harus sampai ke IgG dan IgA, tidak berhenti di IgM saja. Kalau hanya berhenti di IgM, biasanya perlindungannya juga tidak bagus. Sehingga harus ada mekanisme isotype switching di dalam tubuh hewan yang divaksin tadi.
supaya antigen tadi dapat menginduksi antibodi yang lengkap dengan ada isotype switching tadi, maka antigen tadi harus T-dependent. Seperti apa T-dependent? Ya misalnya kita dalam bicara vaksin PMK, karena vaksin yang akan kita pakai itu adalah whole virus atau virus utuh yang diinaktivasi, itu partikel yang seperti itu ada proteinnya dan segala macam, itu maka dia termasuk antigen yang T-dependent. Jadi kalau kita nanti akan menggunakan vaksin kill dari partikel virus PMK yang utuh, maka itu insya Allah akan menghasilkan antibodi dari IgM sampai ke IgG. Yang kedua adalah bersifat protektif. Kadang imunogenik tapi tidak protektif. Artinya apa? Bahwa dampak vaksin dapat melindungi hewan dari tantangan agen infeksi. Nah, supaya seperti itu, maka sifat antigenik dari antigen di dalam vaksin harus punya homologi yang tinggi dengan sifat antigenik agen infeksi yang membawa di lapangan. Sehingga dalam kasus ini misalnya yang membawa di lapangan tadi disampaikan oleh Dr. Hendra adalah yang serotipe U, topotipenya adalah MESA, lineage-nya apa, tadi kan begitu. Jadi idealnya nanti dalam membuat vaksin atau menjalankan vaksin juga harus seperti itu, ya kan? Dan karena ini penyakit disebabkan oleh virus, bahwa virus itu adalah selalu di dalam tubuh hewan, sebagian besar adalah intraseluler, maka idealnya vaksin itu kalau penyakitnya disebabkan oleh virus harus menginduksi kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Sehingga idealnya, kalau kita tidak bicara PMK secara khusus, tapi idealnya vaksin untuk penyakit viral itu adalah yang live attenuated vaksin dengan kandungan antigen yang homolog, supaya dapat menginduksi kekebalan seluler dan humoral, dan itu dapat melindungi kasus yang ada di lapangan karena homolog tadi. Ini idealnya vaksin infeksi viral pada umumnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di vaksin PMK yang digunakan. Vaksin PMK yang digunakan di banyak negara itu seperti apa toh? Nah, vaksin PMK yang digunakan di banyak negara sekarang ini adalah inactivated vaksin atau killed vaksin, yang berupa partikel virus yang sudah diinaktivasi seperti yang direncanakan oleh Pusvetma tadi. Pertanyaannya tadi idealnya harus live attenuated kan? Apakah tidak ada vaksin PMK yang live attenuated sementara ini? Kalau kita lihat di dalam beberapa jurnal itu memang ada vaksin PMK lain yang pernah dikembangkan, baik itu yang berbasis pada subunit vaksin, peptida sintetik yang semuanya didasarkan pada protein VP1, ya kan? Kemudian ada juga yang live attenuated vaksin, baik yang model konvensional yaitu yang dilintaskan pada mencit atau pada tikus sampai akhirnya dia tidak virulen lagi, atau yang dengan site direct mutagenesis pada gen VP1 atau pada gen NS, itu akan menghasilkan vaksin yang live attenuated. Ada juga vektor vaksin yaitu dititipkan pada virus lain gen VP1-nya, misalnya pada adenovirus dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah ada yang dengan kemajuan teknologi dengan menggunakan MT viral capsid atau viral-like protein, ya kan. Jadi seolah-olah seperti hanya selubungnya virus saja tanpa ada materi genetiknya yang digunakan untuk vaksin. Itu meskipun sudah dilakukan penelitian, pengembangan oleh banyak industri, tapi saat ini belum ada yang ideal yang siap diedarkan. Sehingga yang direkomendasikan oleh OIE sementara adalah inactivated vaksin atau killed vaksin, meskipun tadi idealnya adalah yang live attenuated. Nah, ini dalam gambar itu disampaikan oleh Pak Edi juga tadi, bahwa inilah menyiapkan vaksin PMK yang bagus itu seperti ini, ya kan. Idealnya vaksin itu harus mempunyai sifat aman tadi seperti yang saya katakan, ya kan. Kemudian juga menghasilkan perlindungan yang bagus tadi kan begitu. Syukur perlindungannya itu bisa jangka panjang kan begitu, ya kan. Dan munculnya perlindungan cepat. Jadi misalnya habis divaksinasi minggu ini atau hari ini, harusnya beberapa hari kemudian harus sudah menimbulkan respon yang melindungi, itu idealnya begitu. Dan idealnya tadi bisa melindungi antar serotip, tapi idealnya kan begitu. Tapi kan ini timbul silang pendapat, karena yang ada di dunia itu yang sudah ready dibuat oleh para pabrik itu sebagian besar kan multivalen. Ada O-nya aja lebih dari satu, ada A-nya, tapi kan beberapa pendapat itu menginginkan
kalau bisa Indonesia itu yang monovalen aja dulu, nanti kan juga masih timbul perdebatan juga. Memang idealnya multivalen, tapi kalau memang diinginkan yang monovalen ya sudah, nanti kita siapkan yang monovalen. Meskipun saat ini mungkin belum tersedia kan begitu. Nah, bagi industri seperti Pusena idealnya kan murah dalam waktu pembuatannya, itu kan begitu. Murah dan mudah, ya kan? Kemudian tadi bisa menstimulasi habis vaksinasi, ya kan? Kalau bisa tanpa dosis ulangan. Nah, itu kan kalau kita inaktivitas atau field vaksin memang harus dengan dosis ulangan. Idealnya harus disuntik hari ini, kemudian sebulan kemudian booster kedua adalah 6 bulan kemudian, itu idealnya. Nah, kalau memang harus tidak perlu suntik ulangan, ya memang idealnya live attenuated vaksin, tapi itu kan tidak tersedia. Kemudian untuk mendiferensiasikan antara antibodi akibat vaksinasi atau akibat infeksi, ya di dalam pabrik seperti yang dibuat Pusena, nanti dalam final antigen yang disiapkan itu pasti akan dipisahkan supaya antigen yang menjadi final untuk vaksin tidak terkontaminasi dengan protein-protein non struktural. Jadi hanya tidak sampai ada protein non struktural yang lepas, yang ikut di dalam antigen supaya nanti bisa untuk DIVA. Karena DIVA-nya nanti ELISA dengan menggunakan salah satu cat ELISA dengan protein non struktural supaya kelihatan kalau itu akibat infeksi, maka pada waktu di ELISA dengan non struktural itu akan positif. Itu berarti karena infeksi. Kalau karena vaksinasi maka non strukturalnya adalah negatif. Itu nanti tempatnya Pak Edi bagaimana memisahkan non struktural protein tadi. Nah, idealnya memang pabrik itu tidak perlu, kan PMK itu sangat menular sehingga pabrik itu harus mempunyai biosekuritas yang bagus. Kalau misalnya tidak perlu sangat bagus, berarti seperti apa? Ya harusnya tadi menggunakan vaksin-vaksin rekayasa genetika supaya kita tidak bekerja dengan agen infeksius lagi. Tapi ini kan juga belum. Ini juga belum, ya kan? Tapi itulah kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, ini idealnya kan seperti itu yang seperti yang disampaikan oleh Kamal dan Karnan tahun 2019. Tapi kita kan tidak sampai di sini, tidak sampai di sini, tidak sampai di sini. Itu ceritanya. Nah, barulah pertanyaannya supaya tidak timbul pertanyaan atau saling melempar dosa di antara kita, maka kita akan sampai di sini. Vaksin PMK mana yang tersedia di Indonesia saat ini? Kan orang menanyakan, kenapa tidak sudah divaksinasi? Kenapa? Dan seterusnya. Nah, ini supaya tidak kita saling melempar kesalahan, kita lihatlah bahwa saat ini di Indonesia tidak atau belum tersedia vaksin PMK. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia sudah bebas PMK dengan derajat bebas itu adalah free without vaccination. Kenapa? Karena program pembebasan itu di Indonesia telah dilakukan dengan vaksinasi massal tingkat nasional, itu dilakukan seputar tahun 81 sampai 83. Waktu itu mahasiswa FKH UGM juga kita kerahkan untuk ikut membantu vaksinasi massal. Jadi saya membawa mahasiswa ke Gunung Kidul dan segala macam untuk membantu vaksinasi massal. Itulah kalau kita lihat jasa FKH UGM dalam pembebasan PMK itu juga sudah sejak tahun 81, 82, 83 kita mengarahkan mahasiswa untuk vaksinasi. Itu sudah kita jalankan. Kemudian setelah itu maka kita masuk proses periode tanpa vaksinasi sehingga akhirnya pada tahun 86 itu pemerintah dengan Kepmentan nomor 260 tahun 1986 menyatakan bebas PMK. Tetapi kemudian itu baru dievaluasi oleh UAIE. Barulah pada tahun 90 dalam resolusinya nomor 11 tahun 90 Indonesia dinyatakan bebas PMK dengan status free without vaccination. Nah, karena free without vaccination berarti ya tidak ada vaksin di Indonesia. Itulah mengapa saat ini Indonesia tidak tersedia vaksin. Karena adalah memang kita dinyatakan bebas PMK tanpa vaksinasi. Nah, kemudian barulah kita sampai, karena kita sudah ada wabah, harus vaksinasi, maka vaksin PMK yang mana yang akan kita gunakan di Indonesia? Mestinya adalah kita, tadi dikatakan oleh Pak Edi bahwa rekomendasi ya pada tanggal 11 Mei kita sudah membuat suatu rekomendasi, salah satunya adalah mendorong Pusvetma untuk segera membuat vaksin dalam negeri. Sehingga vaksin yang akan digunakan adalah salah satu vaksin produksi Pusvetma. Ini baru disiapkan, tadi Pak Edi mengatakan mungkin akan siap bulan Agustus atau selama bulan September, alhamdulillah nanti segera tersedia. Yang kedua, vaksin dari luar atau dari impor, baik dengan melalui
program kerjasama antar negara, maupun kita beli dari industri vaksin di negara lain, gitu ya. Pertanyaannya, mengapa kita harus memakai vaksin dari Puspetma dan begitu? Nah, yang pertama mestinya sesuai dengan yang kita sampaikan di depan, agar antigen dalam sediaan vaksin tadi homolog dengan virus PMK penyebab wabah saat ini. Oleh karena itu tadi Pak Edi dan kawan-kawan mengambil master sheet untuk vaksin tadi menggunakan isolat lokal. Tadi sudah disampaikan isolat mana yang dipilih. Ya, itu sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi. Nah, yang kedua, kenapa harus Puspetma? Inilah memenuhi amanat Undang-Undang nomor 18 atau Undang-Undang 41, ya. Di pasal 54 ayat 1 itu berbunyi, penyediaan obat hewan termasuk vaksin, dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Itulah kenapa kita mendorong Puspetma untuk segera menyiapkan vaksin dalam negeri. Itu. Nah, pertanyaan tadi, kenapa juga kami sampaikan kita pasti masih perlu mendatangkan vaksin dari luar? Karena seperti yang diminta oleh Pak Menteri, harus segera tersedia vaksin dalam 14 hari pada waktu itu. Ya, diperlukan segera tersedia vaksin dalam jumlah yang mencukupi sambil menunggu vaksin dari Puspetma. Itu kan. Nah, pertanyaannya, apakah tidak melanggar peraturan perundangan yang ada di Indonesia kalau kita sudah punya Puspetma masih mendatangkan lagi? Nah, itu kalau kita baca di undang-undang kita, Undang-Undang 18 atau Undang-Undang 41, pasal 54 ayat 2 itu pada prinsipnya adalah dalam hal obat hewan sebagaimana yang dimaksud itu belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka penyediaan masih dapat dipenuhi dengan melalui produk luar negeri. Jadi sambil menunggu produk Puspetma, maka kita juga masih boleh mendatangkan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan vaksin tadi seperti yang diminta oleh Menteri Pertanian tadi. Kemudian timbul pertanyaan di teman-teman yang di lapangan tadi, apakah tidak rumit karena obat hewan itu harus punya nomor registrasi kan begitu. Padahal kalau registrasi itu membutuhkan waktu pemeriksaan di BPMSUH butuh waktu sehingga paling cepat mungkin 6 bulan 1 tahun baru dapat nomor registrasi. Nah, oleh karena itu maka kita menggunakan peraturan yang memungkinkan pemasukan khusus obat hewan itu atau vaksin itu tanpa melalui proses registrasi normal. Nah, itu bisa dilakukan itu kalau untuk menanggulangi wabah. Sehingga pada 8 Mei itu kita segera rapat untuk memberikan rekomendasi pada Menteri agar Menteri segera mendeklarasikan wabah. Itu sudah ditentukan di Kementan nomor 403, Kementan nomor 404, bahwa memang ada wabah penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Maka setelah ada senjata itu, maka kita bisa memasukkan vaksin dari luar secara khusus sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2021 pasal 205 ayat C1 itu menyebabkan kita bisa mengimpor secara khusus, atau sebelumnya juga ada di Permentan nomor 09 tahun 2018 pasal 2 ayat 2A itu juga memungkinkan. Jadi kita tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku karena kita sudah mempunyai landasan hukum. Karena itulah teman-teman yang di bagian pengadaan selalu takut kalau melanggar hukum. Ya memang betul, kita harus punya pedoman untuk tidak melanggar hukum. Maaf, waktunya masih 5 menit, Prof. Oke, siap. Oke. Vaksin yang cocok untuk wabah di Indonesia apa saja? Apakah itu cocok dari luar? Memang perlu dilakukan pengkajian karakter genetik dan serologi. Di antara adalah analisis vaksin matching. Sama-sama tadi misalnya apakah match? Ini salah satu contoh aja yang disampaikan oleh Donald King dari Purbright. Contohnya misalnya saja vaksin O yang manisa itu bisa cocok untuk yang O yang mana? O3039 itu cocok yang mana? Itu contoh-contoh bahwa kita harus memilih strain yang cocok untuk yang di Indonesia. Itu contohnya. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Strategi sangat tergantung pada pertimbangan biologis, teknis, sumber daya yang tersedia, dan kelayakan implementasi. Nah, siapa yang menentukan tadi? Ditetapkan oleh pemerintah. Dalam ini adalah otoritas veteriner. Sebelum kita melaksanakan vaksinasi dengan mempertimbangkan epidemiologi penyakit, dampak dan potensi penyebaran penyakit,
spesies yang kena dampak dan distribusinya, sehingga prinsip program vaksinasi dapat berupa program vaksinasi yang sistematis ataupun program vaksinasi darurat. Itu secara garis besar seperti itu. Nah, program vaksinasi sistematis yang seperti apa sebenarnya? Sistematis karena untuk negara atau daerah yang terinfeksi, vaksinasi sistematis ditujukan untuk mengurangi kejadian penyakit, prevalensi, atau dampak penyakit dengan tujuan mencegah penyebaran untuk melakukan pengendalian dan pemberantasan yang mungkin terjadi. Jadi cocok kalau kita sistematis. Sedangkan untuk zona bebas kita sudah tidak bebas, sehingga tidak perlu kita baca lagi yang zona bebas. Oke. Nah, yang kedua vaksinasi darurat. Bisa tidak kita menggunakan prinsip vaksinasi darurat? Memang dapat digunakan sebagai respon terhadap wabah di negara yang tadinya bebas. Jadi tadinya kan kita bebas. Sekarang kita wabah, berarti kita bisa menerapkan vaksinasi darurat. Atau perubahan risiko yang tadinya kita negara bebas kemudian menjadi negara tidak bebas, maka kita juga bisa menerapkan vaksinasi darurat. Jadi dua butir ini yang kita bisa menggunakan strategi vaksinasi darurat. Oke. Nah, dengan mempertimbangkan karakteristik epidemiologi geografis terjadinya penyakit, maka strategi ini dapat diterapkan. Yang pertama, barrier vaccination. Ini untuk kalau kita bebas, maka kita membuat barrier supaya tidak ada wabah dari negara tetangga. Tapi ini kan kita sudah tidak bebas lagi, sehingga barrier vaksinasi mungkin sudah tidak begitu cocok untuk kita. Berikutnya adalah protective vaccination strateginya untuk melindungi ternak dari infeksi atau dari gejala penyakit. Nah, strategi dapat meliputi yaitu ring vaccination, yaitu vaksinasi semua hewan rentan di sekitar wabah supaya penyakit itu tidak meluas. Dia menciptakan cincin perlindungan sehingga dapat membatasi penyebaran patogen. Yang kedua mungkin targeted vaccination. Jadi yang divaksinasi subpopulasi saja, tidak semua hewan rentan. Bisa saja sapinya saja, atau mungkin peternakan yang sangat besar sekali yang potensial sumber ternak. Berarti itu yang kita sebut sebagai targeted vaccination. Yang berikutnya adalah suppressive vaccination, yaitu untuk mengendalikan penyebaran PMK di dalam atau di luar daerah yang terinfeksi dengan memvaksinasi kelompok tertentu saja. Atau mass vaccination atau blanket vaccination, yaitu semua hewan yang rentan di suatu area atau di seluruh negara atau zona harus divaksinasi. Itu beberapa pilihannya. Nah, sehingga dari uraian tersebut di atas, maka strategi vaksinasi yang dapat dipilih antara kombinasi antara ring vaccination dilaksanakan di sekeliling daerah kasus ataupun blanket vaccination atau mass vaccination apabila semua sumber daya sudah tersedia. Nah, kenapa begitu? Nah, kalau kita lihat dengan mendatangkan vaksin tadi yang tersedia minggu depan atau bulan depan itu baru 3 juta dosis. Padahal populasi sapi kita menurut BPS tahun 2021 itu 18 juta dosis itu baru sapi, belum kambing dombanya, sehingga blanket vaksinasi masih merupakan pertimbangan berikutnya lagi apabila semua sumber daya sudah tersedia. Mungkin sementara adalah ring vaccination. Itu yang mungkin akan kita terapkan strateginya. Selain tindakan-tindakan lain seperti pembatasan lalu lintas, biosekuritas yang ketat, dan segalanya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau kita akan melakukan diskusi.